kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai manajemen basis data. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfei Reza Pahlevi dengan NIM 23305111030. Di sini saya akan menjelaskan apa itu OLTP dan apa itu OLAP. Yang pertama, OLTP atau Online Transaction Processing adalah sistem yang digunakan untuk mengelola transaksi harian secara cepat dan langsung. Contohnya, saat kamu belanja di toko online, mengambil uang di ATM, atau input data di sekolah. Semua itu termasuk OLTP. Sistem ini dirancang untuk menangani banyak transaksi kecil secara efisien dan real time. Nah, biasanya penggunaan OLTP adalah staf operasional seperti kasir atau admin, dan data yang diproses bersifat terbaru dan sering berubah. Nah, sedangkan kalau OLTP, teman-teman, atau Online Analytical Processing adalah sistem yang digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar. OLAP membantu membuat laporan, grafik, dan mencari pola dari data yang sudah terkumpul. Misalnya, manajer ingin melihat penjualan selama setahun atau tren produk yang paling laku. Itu tugasnya OLAP, berbeda dari OLTP. OLAP digunakan oleh pimpinan atau analis untuk mengambil keputusan berdasarkan data historis, bukan data real time. Nah, secara sederhana teman-teman, OLTP itu untuk transaksi cepat dan rutin, kayak bagian kasir. Nah, sedangkan OLTP itu untuk analisis dan laporan, kayak bagian manajemen gitu. Kalau kita ibaratkan, OLTP adalah dapur, restoran yang melayani pelanggan setiap hari. Sedangkan OLAP itu adalah laporan penjualan bulanan untuk evaluasi bisnis restoran gitu. Keduanya penting teman-teman dan saling melengkapi juga dalam pengelolaan data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi dari saya. Kita lanjut ke penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Syariski dengan NIM 23305111029. Di sini saya akan menjelaskan tentang ETL. Nah, biasanya ETL ini diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam analisis bisnis. Misalnya untuk e-commerce, kita ingin mengetahui penjualan suatu produk yang paling laku di bulan ini apa aja, dan berapa persen keuntungan yang diperoleh penjual dalam setahun belakangan. Untuk dapat menganalisis kasus tersebut, kita memerlukan data dari banyak sumber. Maka dari itu, ETL adalah jawabannya. Dari singkatan, kita bisa mengetahui bahwa ETL itu adalah extract, transform, dan load. Extract berarti kita mendapatkan data-data dari banyak sumber. Sumber di sini bisa apa aja, mau itu datanya terstruktur seperti MySQL dan Oracle berupa tabel, ataupun tidak terstruktur seperti email dan juga website. Kemudian, setelah kita mendapatkan data-data tersebut, kita ubah bentuknya menjadi satu format yang sama, sehingga terstruktur menggunakan bantuan software. Nah, di proses pengubahan bentuk ini disebut juga adalah proses transform. Selain mengubah bentuknya, di proses ini juga dilakukan penghapusan duplikasi data, kemudian menyatukan format sesuai yang dibutuhkan, menggunakan fungsi seperti agregat dan lain sebagainya, kemudian menggabungkan data dari berbagai sumber dengan format yang sudah ditetapkan, jadi hasilnya sama semua. Terakhir, setelah data yang kita dapatkan diubah bentuknya, kita bisa menyimpannya di dalam data warehouse untuk diambil datanya, kemudian dianalisis. Nah, di proses ini disebutnya sebagai proses load. Jadi, kesimpulannya, metode ETL yang sudah saya sebutkan tadi sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang dilakukan untuk analisis bisnis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Dipahla dengan NIM 23305111026. Di sini saya akan menjelaskan apa itu data warehouse. Data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang dirancang untuk menggabungkan data dari berbagai sumber dan mengorganisasikannya agar mudah dianalisis dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Data warehouse bersifat terstruktur, terpusat, read-only, dan digunakan untuk analisis jangka panjang seperti tren bisnis atau laporan tahunan. Ciri-ciri data warehouse yaitu yang pertama, subject oriented.
fokus pada subjek tertentu seperti penjualan, pelanggan, atau produk. Yang kedua, ada integrated, menggabungkan data dari banyak sumber berbeda. Yang ketiga, ada time variant, menyimpan data historis dalam jangka waktu panjang. Yang keempat, ada non-volatile, data yang sudah masuk tidak berubah. Di sini saya mempunyai contoh kasus, yaitu perusahaan retail besar seperti Indomaret atau Alfamart memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Setiap hari, data transaksi dari ratusan toko dikumpulkan. Data transaksi harian, siapa beli apa, berapa banyak, harga berapa, dikirim ke pusat. Data tersebut masuk ke data warehouse lalu digunakan oleh manajemen untuk melihat tren penjualan bulanan, mengetahui produk mana yang paling laku di wilayah tertentu, terus membuat strategi promosi berdasarkan data penjualan sebelumnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Syaban dengan NIM 2330511027. Di sini saya akan menjelaskan data mart. Data mart adalah subbagian dari data warehouse yang berisi data terfokus pada suatu departemen, unit bisnis, atau topik tertentu. Tujuannya adalah memberikan akses cepat dan mudah ke data yang relevan bagi pengguna tertentu, misalnya tim pemasaran, keuangan, atau penjualan. Ciri-ciri dari data mart adalah ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan data warehouse, lebih mudah dan cepat diakses oleh pengguna akhir, bisa berdiri sendiri atau independen, dan mengambil data dari data warehouse, dependent. Contoh kasusnya, bayangkan sebuah perusahaan retail besar memiliki data warehouse yang berisi semua data operasional seperti transaksi penjualan, inventaris, data pelanggan, keuangan, logistik. Agar tim pemasaran bisa bekerja lebih efektif, dibuatlah data mart pemasaran yang hanya berisi data seperti profil pelanggan, riwayat pembelian, efektivitas kampanye promosi, segmentasi pelanggan. Dengan data mart ini, tim pemasaran tidak perlu mengakses seluruh data warehouse, cukup mengakses data yang relevan dengan pekerjaan mereka saja. Jenis-jenis data mart: 1. Dependent data mart, mengambil data dari data warehouse utama. 2. Independent data mart, mengambil data langsung dari sumber operasional. 3. Hybrid data mart, itu adalah kombinasi dari keduanya. Kesimpulan, data mart membantu perusahaan menyediakan data yang relevan dengan cepat untuk tiap departemen sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazur Syafia Mirzal dengan NIM 23305110131. Di video ini, aku mau jelasin nih tentang apa itu data lake serta contoh penggunaannya di dunia nyata. Jadi, tonton sampai habis ya biar makin paham. Oke, jadi apa sih itu data lake? Data lake itu tempat penyimpanan data dalam jumlah yang besar dan bisa menampung berbagai jenis data mentah dari banyak sumber. Oke, data mentah itu apa maksudnya? Nah, yang dimaksud dari data mentah itu adalah data asli yang belum diolah. Contohnya kayak text chat, lokasi GPS, file gambar, video, ataupun yang lainnya. Bedanya database biasa dengan data lake itu, kalau database biasa harus rapi dulu sebelum disimpan. Namun, kalau data lake itu bisa langsung ditampung aja meskipun datanya belum jelas bentuknya. Oke, kita analogiin ya, biar simple. Bayangin, kamu punya hard disk yang gede, kamu masukin semua jenis file ke dalam hard disk itu. Filenya itu bisa berupa foto, video, dokumen, rekaman suara, ataupun file random dari internet. Semua itu bisa tetap disimpan dalam hard disknya, walaupun belum diatur foldernya. Nah, data lake itu kayak versi digital dari hard disk ini, tapi data lake itu dipakai buat nyimpen data dari aplikasi atau sistem perusahaan. Oke deh, kita kasih contoh di dunia nyatanya. Kita ambil contoh dari Gojek. Jadi, setiap kamu buka aplikasi Gojek, data yang dihasilkan itu langsung masuk ke data lake. Contohnya nih, lokasi GPS kamu atau menu makan yang kamu lihat, riwayat pemesanan, isi chat driver, promo yang kamu klik, semua itu masuk dulu ke data lake, walaupun beda-beda bentuknya. Dari situ, data akan diproses buat dianalisis. Misalnya, Gojek bisa tahu kamu sering pesan GoFood di jam 8 malam.
Nah, kamu bisa tuh dapat notifikasi promo khusus di jam segitu karena kamu sering pesen GoFood di jam 8 malam. Jadi, promonya itu nggak asal-asalan, tapi berdasarkan kebiasaan kamu sendiri. Gimana nih, misalnya kalau ada user yang curang, bikin banyak akun palsu buat manfaatin promo. Nah, data aktivitas mereka bisa ditelusuri dari data lake dan ketahuan deh polanya. Atau misalnya ternyata banyak nih user pakai GoSend buat kirim barang ke temennya. Dari data itu, Gojek bisa bikin fitur baru khusus buat pengiriman ringan dengan harganya yang lebih murah. Nah, itu contoh dari data lake. Terdapat beberapa layanan juga yang sering dipakai perusahaan buat bikin data lake. Apa aja ya? Yang pertama itu ada Amazon S3. Yang kedua ada Google Cloud Storage. Yang ketiga ada Azure Data Lake dari Microsoft. Mereka menyediakan tempat penyimpanan yang besar dan juga fleksibel buat nampung berbagai jenis data. Oke, jadi kesimpulannya, data lake itu tempat buat menyimpan data mentah dalam jumlah besar. Dan juga di data lake itu bisa nampung berbagai jenis data, misal teks, gambar, video, atau yang lainnya. Dan buat contohnya itu yang tadi aku jelasin, Gojek, data lake bisa dipakai buat simpen semua data user dan driver yang nanti dipakai buat analisis, keamanan, dan juga pengembangan fitur baru. Sekian penjelasan dari aku tentang data lake. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat buat kalian semua. Bye-bye. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.